Pendidikan Pancasila yang relevan dengan kondisi saat ini. Dari Reza Triwulandari dengan Standbook A401-20112 dari kelas C. A. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila di tengah pandemi. Yang pertama, sila pertama mengajarkan nilai keimanan kepada Tuhan. Manusia boleh berencana, tapi hasil akhir di tangan Tuhan Yang Maha Esa. Wabah COVID-19 adalah bagian dari ujian dalam kehidupan yang harus semakin menyadarkan kita tentang kekuatan di luar kekuatan manusia. 2. Di saat pandemi, empati dan tanggung jawab kemanusiaan benar-benar diuji, membentuk satu kesadaran dalam hidup, bahwa kita tidak hidup sendiri, dan berkewajiban untuk saling menjaga agar wabah tidak menyebar. Disiplin protokol kesehatan menjadi tanggung jawab kolektif. Dan itulah makna konseptual sila kedua Pancasila. Sila ketiga, empati kemanusiaan haruslah melahirkan persatuan dan gotong royong untuk menyelesaikan masalah. Kebersamaan dan kolaborasi ini akan mempercepat penanganan pandemi, saling membantu, berbagi, dengan berkolaborasi tanpa melihat ras, suku, dan agama. 4. Kebijaksanaan pemimpin dan elit politik dibutuhkan untuk menghasilkan kebijakan negara yang benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat dalam menangani pandemi dan dampak pada keberlangsungan penghidupan. Tidak ada yang boleh mengambil untung, moral hazard, menyalahgunakan kekuasaan, serta otoriter di tengah kesulitan masyarakat. 5. Maka dari orientasi mewujudkan kesejahteraan sosial harus menjadi panglima dari setiap komponen negara, bukan kesejahteraan elit, pengusaha, dan pemilik modal. Dalam hal ini, kita bisa mengevaluasi dan mengkritis agar prioritas kebijakan penanganan pandemi lebih besar kepada rakyat kecil dan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. B. Berdasarkan analisis makna nilai-nilai Pancasila. Nilai sila ketuhanan Yang Maha Esa. 1. Pengakuan adanya causa prima atau sebab pertama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. 3. Tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. 4. Ateisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. 5. Menjamin perkembangan dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi antar umat, dan dalam beragama. 6. Negara memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga dan menjadi mediator ketika terjadi konflik antar agama. Nilai Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk hidup karena manusia mempunyai sifat universal. 2. Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Hal ini juga bersifat universal. 3. Mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Hal ini berarti yang dituju masyarakat Indonesia adalah keadilan dan peradaban yang tidak pasif. Perlu perluasan dan penegakan hukum yang kuat jika terjadi penyimpangan, karena keadilan harus direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai sila persatuan Indonesia. 1. Nasionalisme. 2. Cinta bangsa dan tanah air, menggalang persatuan dan kesatuan Indonesia. 3. Menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan, dan perbedaan warna kulit. 4. Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. Nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 1. Hakikat sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum yaitu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 2. Permusyawaratan artinya mengusahakan keputusan bersama secara bulat, baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. 3. Di sini terjadi simpul yang penting,
yaitu mengusahakan putusan bersama secara bulat. Dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. Hal yang perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sebagai konsekuensinya adanya kejujuran bersama. 4. Perbedaan secara umum demokrasi di negara barat dan di negara Indonesia yaitu terletak pada permusyawaratan rakyat. Nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. 2. Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. 3. Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. C. Pancasila di tengah pandemi COVID. Munculnya pandemi COVID-19 menjadi sebuah masalah global. Virus ini membuat seluruh negara terdampak melakukan social distancing, bahkan melakukan lockdown, demi memutuskan penyebaran virus. Pandemi ini masih berlangsung dan belum memberi sinyal kapan segera berakhir. COVID-19 bukan hanya menjadi tantangan di Indonesia, melainkan juga seluruh dunia. Pemerintah Indonesia telah mengimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan dari luar rumah, untuk menekan jumlah korban yang terjangkit COVID-19 supaya tidak bertambah. Pancasila hadir sebagai ruh kepribadian bangsa yang mengikat bahwasanya bangsa Indonesia tetap harus bekerja sama serta bersatu. Pandemi COVID-19 merupakan kewajiban bersama seluruh bangsa Indonesia agar kita mampu mengembalikan kondisi negara untuk menjalankan kehidupan bernegara kembali setelah berjuang melawan pandemi. Kunci dalam menghadapi sebuah masalah hakikatnya adalah bersatu tanpa memandang perbedaan antar golongan. Menyalahkan pemerintah tentu bukan salah satu bagian dari karakter pribadi bangsa Indonesia, karena sejatinya prinsip dari implementasi Pancasila adalah menemukan solusi melalui kerjasama bangsa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Thank you.